Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nur Aini Elsyifa Putri dengan NPM 2116051008. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal dengan judul Analisis Bibliometrik pada Consumer Decision Model. Yang pertama di dalam jurnal ini ada abstrak. Penelitian bibliometrik ini berfokus pada mapping riset consumer decision model. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan penilaian consumer decision model. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan database Google Scholar dengan kata kunci consumer decision model. Kategori publikasinya adalah jurnal dan sampel sebanyak 500 jurnal. Pengambilan data dilakukan menggunakan software Publish of Paris. Analisis data dilakukan dengan secara deskriptif berdasarkan tahun publikasi, nama penerbit, produktivitas peneliti, dan tren riset consumer decision model. POP digunakan untuk mendapatkan data perkembangan riset secara akurat. Analisis data dilakukan menggunakan Excel dan FastViewer. Hasil pemetaan kata kunci FastViewer menunjukkan consumer decision model terbagi menjadi 4 klaster yang menggambarkan bahwa consumer decision model dari tahun 2013 sampai 2023 mengalami penurunan secara signifikan terkait dengan penelitian tentang consumer decision model. Elsevier merupakan publisher terbanyak dari 10 besar yang mempublikasikan hasil riset dengan jumlah 381 artikel. Di dalam jurnal ini memiliki kata kunci bibliometrik, Google Scholar, Consumer Decision Model, Publish or Paris, dan FastViewer. Selanjutnya ada pendahuluan. Konsumen sering dikaitkan dengan pemanfaatan suatu jasa atau barang. Konsumen juga sering diartikan sebagai seseorang yang memanfaatkan, memakai, membeli, menggunakan, dan menghabiskan hasil jasa atau barang dari produsen. Perilaku konsumen sendiri didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan layanan yang mereka harapkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku konsumen selalu menjadi topik hangat dalam pemasaran karena mengetahui bagaimana cara dan mengapa konsumen bertindak dengan cara tertentu untuk membuat keputusan pembelian, sehingga membantu perusahaan meningkatkan strategi pemasaran mereka dan menjadi lebih sukses di pasar. Oleh karena itu, tantangan bagi semua pemasar saat ini adalah memengaruhi perilaku pembelian konsumen demi produk dan layanan mereka. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perilaku pembelian menyoroti psikologi tentang bagaimana konsumen berpikir, merasakan, memutuskan, dan memilih di antara berbagai alternatif, misalnya merek, produk, dan pengecer, serta bagaimana lingkungan konsumen, misalnya budaya, keluarga, media, mempengaruhi mereka sebagai tambahan bagaimana motivasi konsumen dan strategi keputusan berbeda di antara produk. Model keputusan konsumen sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu perspektif pengambilan keputusan, perspektif eksperiensial, dan perspektif pengaruh perilaku. 3 faktor utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen saat membeli atau mengkonsumsi produk dan jasa, yaitu yang pertama, kegiatan pemasaran produsen dan lembaga lain, yang kedua, faktor perbedaan individu konsumen, dan yang terakhir ada faktor lingkungan konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari fase penilaian kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan kepuasan konsumen. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen memberi informasi kepada pemasar tentang cara mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis bibliometrik yang bersumber dari database Google Scholar. Pengumpulan data melalui penelusuran terbitan di Google Scholar dengan kata kunci Consumer Decision Model dengan kategori artikel, abstrak, keyword dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2023.
Data berupa jumlah publikasi per tahun, jurnal yang memuat artikel bidang instrumentasi, penulis, asal penulis, dan subjek dianalisis menggunakan Microsoft Excel 2010. Sedangkan untuk tren perkembangan publikasi internasional, bidang instrumentasi dianalisis dengan menggunakan Sophos Viewer. Fokus pemetaan dari penelitian ini adalah produktivitas peneliti dan peta perkembangan publikasi internasional dalam Consumer Decision Model berdasarkan kata kunci. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya di sini akan membahas analisis menggunakan publish or perish. Berdasarkan informasi pada tabel 1, diketahui hasil analisis POP terhadap jurnal Consumer Decision Model dengan uraian dan publikasi merupakan tahun terbit jurnal tercantum dalam situs online. Jurnal kajian Consumer Decision Model teridentifikasi mulai tahun terbitan paling awal sampai terbitan paling terkini yaitu tahun 2013 sampai 2023. Angka pada citation years diperoleh dari hasil pengutipan yang dilakukan oleh peneliti lain sejak tahun 2013 sampai 2023. Jumlah artikel atau papers yang terbit pada jurnal Consumer Decision Model pada tahun 2013 sampai 2023 sejumlah 978 artikel terpublikasi dengan jumlah citasi sebanyak 65.656.373 citasi. Angka citasi per tahun jurnal atau Cites of Year Consumer Journal sebesar 65.637,30 diperoleh dari jumlah angka citasi keseluruhan 656.373 dibagi dengan 10 tahun terbit. Angka citasi per artikel atau set of paper sebesar 637,30 diperoleh dari jumlah angka citasi keseluruhan dibagi dengan 978 jumlah artikel. Angka penulisan per artikel atau author of paper sebesar 29,10. Selanjutnya di sini berdasarkan informasi pada tabel 2, daftar angka citasi artikel pada jurnal Consumer Decision Model merupakan citasi dari seluruh artikel yang diterbitkan sejak tahun 2013 sampai 2023. Pada gambar tersebut diperoleh angka citasi artikel tertinggi yaitu sejumlah 407 citasi dengan artikel yang ditulis oleh A. Stankiewicz pada tahun 2016 dan peringkat kedua dengan jumlah citasi 1.203 ditulis oleh 3 penulis yaitu Ed Radcliffe, P.L. Smith, S.D. Brown, G. McCone dengan artikel yang ditulis pada tahun 2016. Peringkat ketiga dengan jumlah angka citasi 621 ditulis oleh S. Hudson, Cattell yang ditulis pada tahun 2013. Angka citasi pada peringkat 4 sampai 10 sesuai pada tabel 2 berada pada rentang 25 sampai 1900 angka citasi. Semakin tinggi angka citasi maka semakin bermanfaat artikel yang ditulis dan diterbitkan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pengelola jurnal kajian komunikasi bahwa kualitas artikel yang diterbitkan baik serta semakin sering pula karyawan dijadikan rujukan sehingga semakin besar pula manfaat publikasi yang dituliskan. Selanjutnya di sini adalah bagaimana perkembangan jumlah publikasi Consumer Decision Model berdasarkan tahun. Dapat dilihat metadata dari 1.000 artikel riset diseleksi dalam 978 judul jurnal
Riset Consumer Decision Model tersebut berada dalam interval waktu antara 2013 sampai dengan tahun 2023 dan mengalami perkembangan secara fluktuatif seperti pada gambar di atas, yang dapat disimpulkan mengalami penurunan secara signifikan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya di sini ada 10 publisher terbanyak yang dimana Elsevier merupakan publisher terbanyak dari 10 besar publisher yang mempublikasikan hasil riset dengan jumlah artikel 381 artikel. Selanjutnya adalah analisis menggunakan Fosviewer. Di sini terlihat oleh visualisasi topik area menggunakan network visualization. Berdasarkan hasil penelusuran networking visualization, peta perkembangan publikasi penelitian tentang consumer decision model yang terindeks pada database Publish or Perish tahun 2013 sampai 2023 membentuk 4 klaster. Yang pertama adalah klaster berwarna merah yang terdiri dari 8 kata kunci dengan rincian 5 kata teratas, yaitu consumer decision review, marketing, decision model, decision making, consumer decision making, dan data. Klaster kedua berwarna hijau yang terdiri dari 5 kata kunci dengan rincian, yaitu model, behavior, intention, theory, dan application. Klaster 3 berwarna biru terdiri dari 4 kata kunci dengan rincian 5 kata teratas, yaitu brand, social medium, purchase intention, dan attitude. Terakhir adalah klaster keempat dengan berwarna kuning dengan 3 kata kunci, yaitu reach, role, and trust. Selanjutnya, ini adalah visualisasi topik area menggunakan overlay visualization. Berdasarkan hasil penulisan overlay visualization, dapat disimpulkan bahwa semakin gelap warna, maka tahun penerbitannya semakin lama. Dan apabila warna semakin terang, maka tahun penerbitannya semakin baru. Berdasarkan penelitian di atas, consumer decision model berada pada warna kuning, yaitu pada tahun 2016. Selanjutnya ini adalah visualisasi dari topik area menggunakan density visualization. Berdasarkan analisis density visualization bahwa semakin redup warna pada gambar tersebut, maka semakin sedikit penelitian yang membahas penelitian tersebut, dan apabila warna semakin terang, maka banyak penelitian yang membahas materi tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, consumer decision model berada pada warna kuning yang terang, yang berarti banyak penelitian yang membahas topik tersebut. Jadi kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ini, model keputusan konsumen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan perspektif pengambilan keputusan, perspektif eksperiensial, perspektif pengaruh perilaku, dengan 3 faktor utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen saat membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa, yaitu ada yang pertama, kegiatan pemasaran produsen dan lembaga lain. Yang kedua, faktor perbedaan individu dan konsumen. Yang terakhir ada faktor lingkungan konsumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri Google Scholar menggunakan Publish or Perish atau POP dengan kata kunci Consumer Decision Model dalam tahun pengutipan 2013 sampai 2023. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik, jumlah artikel atau papers yang diterbit pada jurnal Consumer Decision Model sebanyak 978 terpublikasi dengan kutipan atau citation sebanyak 656.373 kutipan. Kutipan per tahun atau site of year sebanyak 65.637,30 kutipan, dan kutipan kertas atau sheets of paper sebanyak 671,14.
dan penulis artikel atau author of paper sebanyak 2,72. Hasil pemetaan kata kunci Fast Viewer menunjukkan consumer decision model dibagi menjadi 4 klaster, dan dalam database Fast Viewer melalui overlay, kesimpulan pada penelitian ini adalah perkembangan penulisan mengalami penurunan secara signifikan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Dan Elsevier merupakan publisher terbanyak dari 10 besar yang mempublikasikan hasil riset dengan jumlah 381 artikel. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begini.